Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Kartiwi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PLP integratif DR dari rumah mengenai manajemen sarana prasarana madrasah aliyah At-Taufik Bogem di Jombang. Untuk poin yang pertama yaitu dasar pemikiran dan kondisi madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan. Bersamaan itu pula, mahasiswa melakukan pengenalan lapangan pendidikan atau PLP di tahun 2021. Namun, di tahun 2021 ini, dunia mendapatkan musibah bencana berupa pandemi COVID-19 dan hampir di seluruh dunia menerima wabah ini, termasuk negara Indonesia. Terkait PLP integratif dari rumah, perlu disusun model atau jenis PLP integratif dari rumah khusus di era pandemi saat ini. PLP integratif dari rumah dilaksanakan dengan cara mahasiswa melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Selanjutnya yaitu kondisi geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Madrasah Aliyah At-Taufik berada di Dusun Bogem, termasuk dalam Desa Ngrogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dengan batas wilayah Kecamatan Diwe sebelah utara, Kecamatan Jogoroto, sebelah selatan Kecamatan Gudo, sebelah timur Kecamatan Mojowarno, serta sebelah barat Kecamatan Jombang. Dusun Bogem berada di sekitar 4,6 km dari pesantren Tebu Ireng. Poin selanjutnya yaitu struktur Madrasah Aliyah At-Taufik. Struktur Madrasah Aliyah At-Taufik Bogem Ngrogol ini meliputi seorang kepala madrasah dan beberapa waka menjadi bawahannya. Adapun struktur Madrasah Aliyah At-Taufik Bogem Ngrogol sebagai berikut. Madrasah Aliyah At-Taufik dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Bapak Ali Muhsin SPDI. Yang kedua yaitu Ibu Maya Aprilia SPD sebagai waka kurikulum. Kemudian Bapak Mualiman SPD sebagai waka kesiswaan serta Bapak Ali Ridho Saiduddin SPDI selaku waka sarana prasarana Madrasah Aliyah At-Taufik. Poin selanjutnya yaitu lingkungan madrasah. Madrasah Aliyah At-Taufik berada di bawah naungan Yayasan Menara At-Taufik, Pondok Pesantren At-Taufik, yang dikelola oleh yayasan yang di bawahnya juga terdapat beberapa lembaga yang berkaitan dengan At-Taufik, termasuk Madrasah Sanawiyah At-Taufik. Selanjutnya, di Madrasah Aliyah At-Taufik ini selain terdapat kegiatan
formal, juga terdapat kegiatan non-formal, yang mana di dalamnya terdapat kegiatan diniyah serta pendidikan pesantren lainnya. Madrasah Aliyah At-Taufik ini terletak di Jalan Kiai Haji Sobari nomor 48B, Bogem, Grogol, Diwek, Jombang. Dalam Madrasah Aliyah At-Taufik terdapat pembiasaan kegiatan di pagi hari, yakni Madrasah Aliyah At-Taufik sangat rapi dan bersih dikarenakan terdapat petugas kebersihan atau piket yang bertugas membersihkan seluruh Madrasah Aliyah At-Taufik sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya pada pukul 6.30 atau setengah 7 pagi terdapat kegiatan sholat duha dan istighosah. Sebelum pembelajaran dimulai, terdapat kegiatan rutin yaitu pembiasaan doa bersama. Setelah itu tepat pukul 07.30 sekitar setengah 8 pagi pembelajaran dimulai. Dan pembelajaran akan berakhir pada pukul 13.30 atau setengah 2 siang. Namun sebelum kegiatan belajar mengajar berakhir, terdapat pula kegiatan rutin yakni melakukan sholat duhur berjamaah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu manajemen sarana prasarana madrasah. Manajemen sarana prasarana madrasah untuk mengatur, mengelola agar sarana mereka mencapai tujuannya. Sarana prasarana ini juga memiliki beberapa fungsi dalam lingkungan sekolahnya. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pengadaan sarana prasarana pendidikan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, fungsi penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Serta fungsi yang kelima yaitu fungsi pengawasan sarana prasarana pendidikan. Di dalam Madrasah Aliyah At-Taufik, langkah untuk mengembangkan manajemen sarana prasarana agar mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dimulai dengan tahap sedikit demi sedikit, langkah demi langkah agar mencapai tujuannya. Seperti saat ini sedang mengembangkan laboratorium IPA. Di sini kita bikin rencana anggaran terlebih dahulu dan dikira-kira apa sajakah yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, kita mengajukan proposal ke kepala sekolah. Jika nanti kepala sekolah tersebut meng-ACC proposal tersebut, maka kita dapat mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Sedangkan untuk menjaga fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah At-Taufik, maka tergantung pada objeknya. Misalnya, terdapat lab komputer. Maka, yang lebih dominan untuk menjaga lab komputer tersebut adalah bagian lab komputer, pengurus bagian lab komputer, agar dapat menjaga dan lab komputer tersebut dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu poin stakeholder madrasah. Stakeholder adalah pemegang atau pemangku kepentingan orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan apapun terhadap sebuah objek
Stakeholder ada dua macam, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Adapun stakeholder internal adalah stakeholder yang berada di dalam lingkungan organisasi. Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada di luar lingkungan organisasi. Adapun dalam Madrasah Aliyah At-Taufik yang meliputi stakeholder internal yaitu seperti unit-unit formal, lembaga atau pimpinan dalam lingkungan madrasah, yakni Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Mukmin Sobari. Selanjutnya yaitu kepala sekolah, serta guru dan juga karyawan lainnya. Sedangkan stakeholder eksternal dalam Madrasah Aliyah At-Taufik sendiri terdiri dari lembaga keagamaan, pemerintah daerah, serta badan pemerintahan lainnya. Selanjutnya yaitu poin permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah. Berdasarkan hasil survei, observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada kepala madrasah beserta dengan wakas sarana prasarana, dapat dilihat permasalahan madrasah yang ada di Madrasah Aliyah At-Taufik Bogem Grogol setelah adanya pandemi COVID-19 ini, yakni dengan adanya COVID-19 ini sangat mengganggu seorang guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar karena tidak dapat melaksanakan secara tatap muka dengan baik seperti biasanya. Ada beberapa masalah yang dapat menghambat kegiatan belajar mengajar, yang mana pembelajaran daring harus dilakukan, tetapi pembelajaran daring tidak dapat berjalan dengan baik seperti kegiatan pembelajaran tatap muka. Jika baik yang dimiliki oleh anak-anak belajar dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Dalam kerja PLP. Dalam kegiatan PLP nanti terdapat 5 program kerja. Yang pertama yaitu membuat video profil lembaga Madrasah Aliyah At-Taufik Bogem Grogol di Jombang. Untuk program kerja yang kedua yaitu observasi problematika sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah At-Taufik. Selanjutnya program kerja yang ketiga, observasi lapangan mengenai sarana dan prasarana. Untuk program kerja yang keempat, yaitu membantu wakas sarana dan prasarana mengontrol kelengkapan barang-barang di madrasah, serta program kerja yang terakhir yaitu membantu wakas sarana dan prasarana mendata kerusakan dan kelayakan barang-barang di madrasah. Selanjutnya yaitu tujuan program. Di sini terdapat 5 tujuan program. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui profil dari lembaga Madrasah Aliyah At-Taufik Bogem Grogol Jombang. Sedangkan untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui problematika sarana dan prasarana di madrasah. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui sarana dan prasarana madrasah. Untuk tujuan program yang keempat yaitu untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana di madrasah. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kerusakan
dan kelayakan sarana dan prasarana di madrasah. Untuk poin selanjutnya yaitu target program. Di sini terdapat 2 target program, yaitu yang pertama, target kuantitatif, dan yang kedua yaitu target kualitatif. Untuk target kuantitatif, yaitu dari seluruh program kerja yang penulis rencanakan adalah terbentuknya wakas sarana dan prasarana yang profesional dan terbentuknya wakas sarana prasarana yang aktif, kreatif, serta inovatif. Selanjutnya terbentuknya wakas sarana dan prasarana yang mampu mengelola sarana dan prasarana di madrasah dengan baik. Selanjutnya yaitu target kualitatif. Terbentuknya wakas sarana dan prasarana yang peka atau mampu mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Yang kedua, terbentuknya wakas sarana dan prasarana yang mampu menambah wawasan yang luas. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Dalam mekanisme pelaksanaan program kerja, diharuskan untuk melakukan koordinasi semaksimal mungkin dengan pihak-pihak yang terkait, terutama dengan madrasah. Berhubung sedang adanya pandemi COVID-19 ini, koordinasi yang dilakukan melalui media wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Dikarenakan untuk mematuhi aturan pemerintah yang menganjurkan setiap masyarakat untuk melakukan social distancing. Dalam penyusunan proposal ini, saya mendapatkan bimbingan dari Bapak dosen, yaitu Bapak Asep Kurniawan MPDI selaku DPL, serta mendapatkan informasi mengenai madrasah yang digunakan untuk PLP dari Bapak Kepala Madrasah, yaitu Bapak Ali Muhsin, SPDI, beserta dengan Bapak Wakasrana dan Prasarana, Bapak Ali Ridho Saiduddin, SPDI, sehingga pelaksana penyusun proposal yakni Laili Kartiwi dapat menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya yaitu pihak yang diajak ikut serta. Dikarenakan pada tahun 2021 ini seluruh dunia sedang terjadi musibah, yakni pandemi COVID-19 ini, maka pihak yang diajak ikut serta dalam PLP integratif dari rumah ini melakukan koordinasi hanya dengan virtual dan observasi lapangan. Namun tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mematuhi aturan pemerintah mengenai social distancing. Sementara itu pihak-pihak yang diajak ikut serta diantaranya yaitu yang pertama Bapak Kepala Madrasah, yang kedua yaitu Wakasrana dan Prasarana, yang ketiga staf TU, yang keempat tukang kebun atau pesuruh, serta yang kelima yaitu satpam sekolah. Adapun jadwal kegiatan PLP nanti, yang pertama yaitu membuat video profil madrasah yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 yang akan dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan selesai, yaitu dengan pesertanya Laili Kartiwi, yang kedua pihak sekolah, yang ketiga Wakasrana dan Prasarana. Untuk program yang kedua yaitu akan observasi problematika sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Februari 2021 dengan pukul 8 pagi sampai selesai
beserta pesertanya Laili Kartiwi dan Bapak Kepala dan Bapak Waka Sarana dan Prasarana. Program yang ketiga yaitu observasi lapangan mengenai sarana dan prasarana dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dimulai pukul 8 pagi sampai selesai dengan peserta Laili Kartiwi dan Waka Sarana dan Prasarana. Untuk program yang keempat, membantu Waka Sarana dan Prasarana mengontrol kelengkapan barang-barang di madrasah. Akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Februari 2021 dimulai pukul 8 pagi sampai selesai dengan peserta Laili Kartiwi, Waka Sarana dan Prasarana, yang ketiga pesuruh atau tukang kebun. Program yang kelima yaitu membantu Waka Sarana dan Prasarana mendata kelayakan dan kerusakan barang-barang di madrasah. Akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 dimulai pukul 8 pagi sampai dengan selesai dengan peserta Laili Kartiwi, Waka Sarana dan Prasarana, dan pesuruh atau tukang kebun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.